semuanya, perkenalkan nama saya Juanda Nalipati dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna, use case, dan activity diagram. Ya, yang pertama itu pengertian user persona. User persona adalah salah satu tool yang bisa digunakan oleh desainer UX untuk lebih memahami penggunanya. Dengan adanya user persona ini, kamu akan lebih mudah menemukan solusi desain yang pada akhirnya mampu membuat pengalaman aplikasi yang ramah pengguna. Yang berikutnya itu cara membuat user persona itu yang pertama mengumpulkan data, kedua membentuk hipotesis, ketiga menetapkan jumlah, keempat memperjelas persona, kelima mempersiapkan skenario untuk persona, keenam melibatkan lebih banyak orang, dan terakhir itu melakukan penyesuaian secara berkala. Yang berikutnya itu pengertian analisis kompetitif. Analisis kompetitif adalah proses mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi bisnis mereka untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka relatif terhadap bisnis atau penawaran Anda. Yang berikutnya itu pengertian use case diagram. Menurut istilah, use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Yang berikutnya itu fungsi use case diagram. Yang pertama memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Fungsi yang pertama mampu memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam sistem yang dikembangkan. Hal tersebut dapat memudahkan pengembang dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan perangkat lunak dan pengguna. Yang kedua itu menggambarkan bisnis proses dalam sistem. Kedua, use case mampu menggambarkan urutan proses bisnis secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. Komponen pada use case di diagram itu pertama aktor. Aktor merupakan setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Aktor dapat berupa manusia, perangkat, atau bahkan sistem tersebut yang menjadi peranan dalam keberhasilan sebuah operasi dalam sistem yang dibangun. Kedua itu sistem. Komponen ini menyatakan batasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakannya di luar sistem, serta fitur harus disediakan di dalam sistem tersebut. Yang berikutnya itu use case. Komponen yang ketiga adalah use case yang merupakan gambaran umum dari fungsional sebuah sistem. Dengan begitu pengguna dan konsumen dapat mengetahui setiap fungsi yang dibangun dengan sistem tersebut. Pengertian storyboard. Dilansir dari Merriam-Webster, storyboard merupakan sketsa yang disusun secara berurutan, menggambarkan perubahan penting dari adegan dan aksi dalam pengambilan gambar. Biasanya storyboard digunakan dalam film, acara televisi, ataupun lainnya. Fungsi storyboard sering juga disebut papan cerita. Storyboard berfungsi untuk menggambarkan alur cerita, mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, storyboard juga berfungsi untuk merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih berstruktur. Storyboard berfungsi sebagai pedoman, mulai dari proses produksi hingga proses pengeditan, sehingga prosesnya lebih mudah dan hasilnya sesuai. Storyboard berperan besar dalam pembuatan audiovisual seperti video, animasi, atau film. Manfaat storyboard. Yang pertama, mengorganisir proses pengambilan gambar. Storyboard mempermudah proses pengambilan gambar agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, adanya storyboard juga membantu penentuan pengambilan angle gambar dan mengetahui bagan selanjutnya. Yang berikutnya itu memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita. Storyboard berisikan sketsa gambar berurutan sesuai naskah, sehingga mempermudah proses pembuatan pemahaman alur ceritanya, sehingga seluruh orang memiliki persepsi yang sama dan proses pengambilan gambar sesuai dengan yang diinginkan.
dapat mengetahui kesalahan pada bagian awal. Pembuatan storyboard bisa menggunakan orang dalam mencari tahu kesalahan pada teks narasi, penggunaan media, dan detail lainnya dalam storyboard. Hal ini juga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Yang berikutnya itu pengertian activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia, diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Tujuan activity diagram yaitu yang pertama menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses, yang kedua di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis, yang ketiga itu mudah dalam memahami proses yang ada dalam sebuah sistem secara keseluruhan, yang keempat itu merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Yang berikutnya itu mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Komponen activity diagram yang seperti pada gambar yaitu terdapat status awal aktivitas, percabangan atau decision, penggabungan atau join, status akhir, dan swim lane. Ya, start point atau initial state atau titik mulai atau status awal. Start point adalah lingkaran hitam kecil, biasanya digunakan untuk menandakan status awal, tindakan awal, atau titik awal aktivitas untuk setiap activity diagram. Yang kedua yaitu activity atau aktivitas yang merupakan aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem. Biasanya diawali dengan kata kerja dari aktivitas yang dilakukan. Yang berikutnya itu decision atau percabangan, yang merupakan suatu titik atau poin yang mendedikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Hal tersebut diperlukan ketika sistem yang memiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Yang berikutnya itu synchronization, yang dibagi menjadi dua yaitu fork dan join. Fork atau percabangan digunakan untuk mencegah tingkah laku menjadi activity atau action atau aksi secara paralel. Yang kedua itu join atau penggabungan digunakan untuk menghubungkan kembali activity dengan action secara paralel. Yang berikutnya itu merge, yaitu menggabungkan flow yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian oleh suatu flow. Yang berikutnya itu swim lanes, memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Yang berikutnya itu transition, digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya dan sebelumnya. Yang terakhir itu notasi akhir atau end stage, yang digunakan untuk menandakan suatu proses tersebut berakhir. Pada UML, notasi akhir dapat digambarkan dengan simbol atau sebuah bullseye atau mata sapi. Ya, sekian dan terima kasih dari apa yang dapat saya sampaikan di saat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Sekian dan